wabarakatuh. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen, Mata Kuliah Human Capital Management, Dosen Pengampu Dr. Elianti Agus Mukodompit, SE, MSI. Perkenalkan, nama saya Suningsih dengan NIM 22351049. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Human Capital Management dengan materi tentang Principles of External Reporting atau prinsip pelaporan eksternal. Baik, langsung saja selanjutnya saya akan masuk pembahasan materi mengenai Principles of External Reporting atau prinsip laporan eksternal. Ini adalah seperangkat aturan, asumsi, dan konsep dasar yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan kepada pihak luar perusahaan seperti investor, kreditor, pemerintahan, dan publik. Tujuan utamanya itu adalah memastikan laporan keuangan ini transparan, akurat, konsisten, dan dapat dibandingkan, yang artinya Principles of External Reporting ini adalah aturan atau pedoman yang dilakukan yang digunakan perusahaan saat membuat laporan keuangan untuk pihak luar seperti investor, bank, dan pemerintahan. Maksudnya agar laporan keuangan dibuat dengan jelas, tidak berubah-ubah caranya, dan mudah dibandingkan sehingga pihak luar bisa percaya dan memahami kondisi perusahaan dengan baik. Kemudian, Principles of External Reporting mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama, menambah nilai pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kelompok pemangku kepentingan terkait modal manusia dengan nilai tambah. Artinya, laporan tentang sumber daya manusia membantu investor atau pihak lain ini mengambil keputusan yang lebih tepat tentang perusahaan. Kemudian yang kedua, menyeimbangkan keuntungan dari kemampuan untuk dibandingkan dengan organisasi lain dengan kebutuhan akan fleksibilitas untuk mencerminkan konteks tertentu. Artinya laporan harus bisa dibandingkan dengan perusahaan lain tetapi tetap menyesuaikan kondisi masing-masing perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai kemungkinan hambatan kelembagaan terhadap pengembangan dan pemanfaatan modal manusia secara efektif di dalam perusahaan, yang dimana laporan ini menjelaskan masalah atau kendala yang membuat pengelolaan karyawan belum berjalan maksimal. Yang keempat, mencerminkan sifat dinamis dan bergantung pada konteks dari modal manusia, artinya kemampuan dan kualitas karyawan ini bisa berubah sesuai situasi dan perkembangan perusahaan. Yang terakhir, berorientasi ke masa depan untuk menyoroti kontribusi modal manusia terhadap kinerja di masa mendatang. Artinya laporan ini tidak hanya melihat kondisi sekarang, tetapi juga bagaimana karyawan dapat membantu keberhasilan perusahaan di masa depan. Dengan prinsip-prinsip tersebut, perusahaan ini diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi antar perusahaan dengan pihak eksternal. Laporan keuangan menjadi sumber informasi utama yang menggambarkan kondisi keuangan, kinerja, serta prospek perusahaan di masa depan. Baik, mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.